warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi bersama saya tentunya di channel Lana Supriyatna. Dan apa kabar semua sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya sedikit akan sharing tentang pembayaran Shopee di toko Alfamart ataupun Tokopedia di Alfamart. Jadi sekilas cerita di sini saya ingin menginformasikan kepada seluruh sahabat Alfamart ataupun konsumen Alfamart ataupun masyarakat yang ada di Indonesia khususnya. Jadi di video kali ini saya akan sedikit sharing tentang pembayaran Shopee dan Tokopedia di toko Alfamart teman-teman. Jadi sekilas informasi aja untuk sahabat Alfamart dimanapun kalian berada, konsumen Alfamart dimanapun kalian berada, ataupun masyarakat dimanapun kalian berada, selalu waspada dan selalu hati-hati adanya penipuan ataupun oknum yang tidak bertanggung jawab, saya katakan ya. Jadi di sini saya mau cerita pada saat bulan September kemarin saya mendapatkan konsumen yang kena tipu oleh Shopee yang mengatasnamakan PT Shopee oleh oknum yang tidak bertanggung jawab teman-teman, ataupun sahabat Alfamart atau konsumen dimanapun kalian berada. Jadi pada saat itu saya sedang jaga shift siang atau juga bisa disebut saya sedang masuk shift 2. Pada saat saya sudah masuk ke toko dan sedang mau melakukan pergantian shift, saya sedang ada di kantor dan sedang memakai sepatu. Nah, kasir saya sudah melakukan pergantian shift dengan kasir shift 1. Nah, sekilas pada saat saya mau memakai sepatu, waktu itu saya habis sholat juga. Nah, kasir saya berteriak memanggil saya, Pak, ada apa Neng? Saya bilang gini, Pak, ini ada orang yang melakukan transaksi pembayaran Shopee lebih dari 2 juta Pak. Waduh, ini pembayaran apa? Saya bilang, coba saya temui dan coba saya samperin ke ke konsumen Alfamart yang kena tipu itu. Akhirnya coba saya tanya pelan-pelan, relax, saya tanya karena dia posisi kebingungan gitu. Kok bisa melakukan transaksi di atas lebih dari 2 juta? Saya pikir dia belanja Shopee ya mungkin hal yang wajar aja, tapi di sini dia merasa kebingungan, teman-teman. Nah, di situ coba saya tanya, maaf ibu ini dapat pembayaran Shopee dari mana? Dari aplikasi Shopee langsung atau memang ibu membayarkan Shopee dari teman atau yang mana gitu kan, saya tanya. Aduh, saya nggak tahu Pak, katanya. Lah, kok nggak tahu sih Bu? Ibu kan yang mau bayar gitu kan. Kenapa ibu bilang nggak tahu? Ternyata mohon maaf ibu, coba saya pinjam HP-nya. Nah, pada saat itu saya periksa HP-nya. Ternyata si ibu ini dapat kode Shopee-nya itu dari WA, teman-teman. Ternyata WA ini oleh si oknum yang tidak mau bertanggung jawab untuk si korbannya mentransaksikan pembayaran ini sebanyak 3 kode, teman-teman. Waduh, saya bilang ini satu kode aja ibu 2 juta lebih. Saya bilang apalagi kalau misalkan ibu transaksikan 3 kode, kalau misalkan 2 juta udah 6 juta teman-teman. Nah, setelah itu coba saya cek di handphonenya si ibu ini. Nah, pada saat saya cek handphonenya si ibu, ternyata di HP-nya si ibu itu ada SMS, selamat Anda terdaftar mendapatkan hadiah undian sebanyak 150 juta guys. Bayangin 150 juta, siapa yang tidak tergiur gitu kan. Nah, pada saat saya baca, selamatkan Anda mendapatkan undian sebesar Rp 150 juta rupiah dengan kode B3 bla 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 bla. Dengan di bawahnya itu ada link Shopee. Memang betul teman-teman, pada saat diklik link Shopee itu langsung dilarikan ke web dan ada gambar Shopee. Itu saya nggak tahu lah. Itu pekerjaan orang-orang oknum penipu itu sangat pintar sekali gitu untuk menipu si korbannya gitu kan. Nah, pada saat itu coba saya cek, ternyata memang betul dilarikan ke web dan si ibu ini langsung di WA sama si pelaku ini ternyata. Nah, jadi pas saya baca terus dari percakapan awal sampai percakapan si ibu ini mau untuk mentransaksikan kode Shopee ini di toko Alfamart gitu. Nah, pada saat saya baca, ibu ini akan mendapatkan hadiah undian sebesar 150 juta ya Bu ya. Tapi ibu harus menyelesaikan persyaratan-persyaratannya, yaitu ibu transaksikan kode Shopee ini di toko Alfamart ya Bu sebanyak 3 kode.
Waduh, saya bilang satu kode aja 2 juta teman-teman. Bayangin itu kalau digabung ditransaksikan semuanya itu udah 6 juta. Nah, pada saat itu coba saya tanya si ibunya. Ibunya itu merasa kebingungan, teman-teman, merasa bingung. Ternyata si ibu ini tidak secara spontan ataupun tidak secara langsung, si ibu ini sudah kena hipnotis tanpa pengetahuan saya. Karena waktu saya ajak bicara aja, saya ajak ngobrol, ibunya ini masih langlinglung, masih bingung gitu. Akhirnya coba saya ambil air satu di aqua, saya suruh minum, ibu coba istighfar, coba pelan-pelan rileks, saya tanya. Ternyata si ibu ini baru bangun tidur teman-teman, dan tidak tahu ataupun tidak spontan kayak gitu. Makanya saya katakan kalau misalkan teman-teman mau melakukan transaksi Shopee di toko Alfamart, hati-hati kalau bukan langsung dari aplikasinya gitu, karena ini bisa menipu teman-teman. Makanya ini pelajaran aja buat teman-teman, saya katakan hati-hati kalau mau transaksi di toko Shopee ataupun pembayaran Shopee, kalau bukan langsung di tokonya ataupun di aplikasi Shopee langsung, itu saya katakan itu hoax teman-teman ya. Ini sekilas informasi untuk teman-teman, untuk masyarakat Indonesia dimanapun kalian berada, khususnya sahabat Alfamart ataupun konsumen Alfamart. Jangan mudah terpercaya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan penipuan lewat SMS dan suruh melakukan pembayaran di toko Alfamart. Mau Tokopedia, mau Bukalapak, mau Shopee, itu saya katakan bohong. Kalau bukan langsung PT Shopee-nya langsung yang menelpon, dan persyaratan-persyaratannya tidak harus melakukan pembayaran, tapi dengan KTP, alamat, dan lain sebagainya itu bisa kita percaya. Tapi kalau misalkan ini teman-teman tidak dimintai KTP, tidak dimintai alamat dan lain sebagainya, cuman suruh bayar, saya katakan ini adalah hoax. Jadi di sini saya ngasih tahu informasi kepada teman-teman bahwa hati-hati, bahwa di sini zaman penipuan sekarang zamannya canggih melalui SMS ataupun melalui nomor telepon. Ya mungkin teman-teman pernah ditelepon, ada saudaranya kena tilang, suruh bayar dulu 2 juta, itu saya katakan itu hoax. Saya katakan itu bohong, karena di situ oknum bisa saja gitu. Karena hati-hati, makanya teman-teman kalau misalkan di Facebook dan lain sebagainya dibuka lowongan kerja atau dibuka mitra dropshipper atau segala macam, silakan nomor handphonenya ditaruh, itu bisa aja memancing teman-teman ataupun memancing kalian semua, sahabat Alfamart ataupun sahabat masyarakat dimanapun kalian berada, waspada dan hati-hati. Oke? Karena di sini saya sebagai karyawan Alfamart juga menyayangkan kepada konsumen yang kena tipu, saya juga kasihan. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman. Saya katakan hati-hati, jangan sampai mudah tertipu, jangan mudah percaya kalau itu bukan benar dari PT Shopee. Saya katakan jangan mudah terpercaya. Karena banyak sekali teman-teman, bukan si ibu tadi yang merasa saya layanin, kasusnya itu waktu itu juga ada, itu masih anak-anak, malah masih remaja, masih sekolah SMA. Jadi dia bilang bohong ke orang tuanya mau beli pulsa, ternyata dia disuruh beli pulsa oleh mengaku sebagai saudaranya yang lagi kena tilang katanya. Suruh bayarnya pakai pulsa. Pada saat itu saya tanya, dia lagi dihipnotis, saya tanya, "Halo Pak, halo." Orangnya malah ngotot, berkata kasar ke saya, "Anjing lu," segala macam apa. Masya Allah, saya bilang. Akhirnya saya tantang, dia nggak mau gitu, karena langsung ditelepon. Akhirnya dia mentransaksikan pulsa sebanyak 1.500.000, sedangkan dia nggak bawa uang. Akhirnya saya coba telepon orang tuanya pakai nomor handphone pribadinya. Akhirnya orang tuanya datang ke toko saya. Akhirnya si anak tersebut diomelin gitu. Makanya buat teman-teman yang lagi fokus sekarang belajar, sekolah, anak-anak remaja khususnya, kalau ada yang telepon nomor yang tidak dikenal, jangan diangkat, kecuali dia SMS, "Ini abang dek, ini siapa baru," gitu. Jangan mudah terpercaya, karena di zaman sekarang penipu sangat canggih gitu teman-teman. Mau melewat SMS, mau lewat telepon, hati-hati, pokoknya itu aja. Nah, balik lagi sekilas cerita ke si ibu tadi. Akhirnya si ibu ini bingung mau membayar pakai apa gitu kan, tidak bawa uang, cuman bawa motor dan cuman bawa handphone. Akhirnya mau nggak mau motornya itu saya ambil kuncinya sebagai jaminan. Kalau misalkan pembayaran Shopee dia di toko saya sudah selesai, baru saya kasih kunci motornya ini ke si ibunya gitu. Akhirnya si ibunya ini telepon pamannya. Pamannya kaget mendengar hal ini. Saya beritahu, saya jelaskan pelan-pelan ke pamannya, "Mohon maaf Bapak, di sini keponakan Bapak sudah melakukan transaksi Shopee sebanyak 1 kali. Bagusnya saya tahan yang 2-nya, karena di sini saya dapat mencurigai, ternyata kok isi ibu ini merasa kebingungan untuk transaksi Shopee."
Itu ada apa di sini? Ternyata si ibu ini benar, si keponakan bapak ini saya jelaskan tentang keponakan bapak itu ketipu Pak. Di mana Mas? Di toko mana? Di toko anu. Saya jelaskan toko anu bla bla bla. Akhirnya si pamannya datang ke toko saya, ternyata saya kaget pamannya seorang polisi teman-teman. Akhirnya saya coba tanyakan ke beliau, ini gimana Pak? Aduh, saya bilang saya juga nggak tahu Pak. Di sini kan saya sebagai karyawan, saya hanya bisa melayani apa yang konsumen mau bayar, misalkan pembayaran Shopee, pembayaran Tokopedia, kami cuma bisa melayani Pak. Di luar itu kami tidak tahu itu adalah penipuan ataupun hal sebagainya. Walaupun memang saya tahu, saya pasti kasih tahu dan saya tidak akan transaksikan Pak. Jadi biasanya saya itu menanyakan dulu, ibu mohon maaf ini transaksi benar ibu atau punya orang lain gitu. Takutnya kayak gitu teman-teman. Akhirnya pamannya yang melunaskan pembayaran itu sebanyak 2 juta. Akhirnya coba saya negosiasi ke pamannya agar lebih dibimbing, agar lebih diperhatikan lagi. Dan ini adalah sebagai pelajaran untuk kita semua, jangan sampai ada korban lagi. Ya, saya tegaskan lagi untuk teman-teman sahabat YouTube dimanapun kalian berada, khususnya untuk para konsumen Alfamart, sahabat Alfamart ataupun masyarakat yang ada di Indonesia, jangan pernah percaya kalau ada undian yang lewat SMS, yang lewat WA, yang lewat notifikasi apapun itu mengatasnamakan PT Shopee, mengatasnamakan PT Tokopedia, itu saya katakan hoax. Kalau bukan Tokopedianya atau bukan PT Shopee-nya langsung yang menelepon kalian dan suruh memverifikasi alamat, KTP dan lain sebagainya, itu bisa aja kita percaya. Tapi kalau tidak ada hal seperti itu, KTP dan lain sebagainya, suruh langsung membayar, saya katakan itu adalah hoax. Jadi di sini saya sebagai pegawai Alfamart menginformasikan ini adalah cerita nyata, real, langsung saya berikan kepada teman-teman, bukan omong kosong, bukan diada-adain, tapi kemarin baru kejadian sekitar bulan September. Alhamdulillah saya mengajarkan ke kasir-kasir saya lebih berhati-hati, karena ada juga kejadian si orang ini ternyata orang nggak punya, habis itu ketipu, mau suruh bayar juga kita nggak bisa karena dia orang nggak punya. Akhirnya si kasir itulah yang nombok. Sudah banyak kejadian. Bagi kalian juga yang pegawai Alfamart, hati-hati kalau misalkan ada pembayaran Shopee, jangan dulu ditransaksikan kalau di atas lebih 1 juta. Coba kalian tanya dulu, kalian tanyakan ini kodenya kode dari mana, langsung kode dari Shopee pembayaran akun kalian pribadi atau bukan, atau dari konsumen pribadi atau bukan. Tapi kalau langsung dari WA ataupun langsung dari SMS itu waspada, dicurigai, mendingan jangan ditransaksikan daripada nanti kalian yang kena sama atasan. Oke, ini informasi mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat Alfamart, sahabat konsumen Alfamart dimanapun kalian berada, khususnya masyarakat Indonesia. Di sini saya hanya menginformasikan bahwasanya, sekali lagi saya informasikan, hati-hati, waspada. Jangan pernah percaya dengan undian-undian yang menjanjikan uang itu hadiah 150 juta berapapun lewat SMS, lewat WA, itu saya katakan hoax. Oke, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa share sebanyak-banyaknya agar kita belajar yang tahu menjadi tahu, agar yang tidak tahu menjadi tahu. Oke teman-teman, jika informasi ini bermanfaat, silakan teman-teman share, silakan teman-teman subscribe, silakan teman-teman like. Bangun channel ini sama-sama untuk menyajikan informasi mengenai seputar pekerjaan yang ada di Alfamart, ataupun bagaimana cara pembayaran yang benar. Nanti juga saya akan kasih lagi informasi bagaimana caranya sahabat Alfamart ataupun para konsumen Alfamart ingin membayar Tokopedia, ingin membayar Shopee, ingin membayar setoran motor dan lain sebagainya. Nanti saya akan kasih pembahasannya di sini. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri, saya Akhirul Karam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Atur nuhun ka sadayana, ulah poho di subscribe nya channel Nano Supriyatna. Sampai ketemu di next video.